Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akan mempelajari materi yang baru, yaitu materi pencemaran lingkungan part 1. Kenapa part 1? Karena di sini Bu Datul membagi materi pencemaran lingkungan menjadi dua bagian, yaitu part 1 dan part 2. Tetapi sebelum kita mempelajari materi yang lebih mendalam, kita buka dulu dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga dengan bacaan basmalah tadi bisa mempermudah kalian untuk menyerap ilmu yang Bu Datul sampaikan. Siapkan buku dan alat tulisnya, nanti dicatat ya. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang tujuan pembelajaran yang harus kalian capai selama mempelajari pencemaran lingkungan. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah kalian diminta untuk bisa menganalisis pengertian pencemaran. Yang kedua, kalian juga bisa menganalisis jenis pencemaran. Yang ketiga, tujuannya adalah bisa menganalisis penyebab, dampak, dan solusi pencemaran. Dan yang terakhir, untuk pertemuan kali ini kalian bisa untuk membuat sebuah gagasan tentang cara menanggulangi pencemaran udara. Kenapa pencemaran udara? Karena untuk pertemuan kali ini yang akan Bu Datul bahas adalah mengenai pencemaran udara. Yang pertama adalah pengertian pencemaran dahulu. Pencemaran adalah proses masuk atau dimasukkannya polutan ke dalam suatu lingkungan yang menyebabkan penurunan kualitas lingkungan tersebut. Jadi, karena adanya polutan yang masuk ke dalam lingkungan menyebabkan kualitas lingkungan tersebut menurun. Nah, polutan itu apa? Bisa kalian lihat di layar. Polutan adalah bahan yang menyebabkan terjadinya polusi. Nah, bahan-bahan ini ada berbagai macam. Ada sisa deterjen, ada juga asap kendaraan bermotor, dan asap pabrik. Mungkin ada juga contoh yang lain nanti akan kita pelajari selanjutnya. Oke, lanjut ya. Nah, yang kedua adalah jenis pencemaran. Pencemaran di sini ada 3 bagian. Yang pertama adalah pencemaran udara. Yang kedua adalah pencemaran air. Dan yang ketiga adalah pencemaran tanah. Apa itu pencemaran udara? Bisa kalian lihat. Pencemaran udara adalah penurunan terhadap kualitas udara karena adanya polutan yang masuk. Nah, polutannya di sini itu apa saja? Bisa kalian lihat. Ada abu vulkanik karena letusan gunung berapi. Di sini ini abunya itu bisa menyebabkan sesak napas. Yang kedua ada asap dari kebakaran hutan. Yang ketiga asap pembakaran sampah. Yang keempat asap kendaraan bermotor. Yang kelima asap rokok. Dan yang terakhir adalah asap pabrik. Nah, itu adalah beberapa contoh polutan dari udara yang menyebabkan pencemaran udara. Dampak apa saja yang kemungkinan bisa terjadi karena adanya pencemaran udara? Bisa kalian lihat di layar. Dampak yang pertama yaitu penurunan kualitas udara akibat pencemaran menimbulkan berbagai penyakit, terutama penyakit pernafasan. Kenapa kok penyakit pernafasan? Karena kita menghirup udara, dan apabila udara itu sudah tercemar, otomatis pernafasan kita juga akan sedikit terkontaminasi dengan pencemaran tersebut. Yang kedua adalah
abu vulkanik dari letusan gunung berapi mengakibatkan hujan asam yang mengganggu pertumbuhan tanaman. Di sini kalian bisa lihat ini tanamannya itu banyak yang mati karena adanya hujan asam. Nanti untuk hujan asam kita akan mempelajari pada materi pemanasan global ya. Dan yang ketiga, suhu bumi meningkat karena konsentrasi karbon dioksida dan karbon monoksida yang tinggi menyebabkan efek rumah kaca. Nah, efek rumah kaca ini juga akan kita pelajari nanti pada materi pemanasan global juga. Dan dampak yang terjadi yang keempat adalah penggunaan produk pendingin ruangan yang menggunakan CFC seperti freezer dan AC dapat merusak lapisan ozon, sehingga kesannya untuk kita itu menjadi suhu itu seolah-olah menjadi sangat panas karena adanya suatu lapisan ozon yang sudah rusak. Nah, setelah kalian mengetahui apa itu pengertian, apa itu polutan apa saja yang menyebabkan pencemaran udara, dampak apa saja yang terjadi karena pencemaran udara. Nah, sekarang kita akan mempelajari cara menanggulangi pencemaran udara. Yang pertama adalah menanam pohon atau reboisasi, terutama kalau bisa ini ditanam di sekitar jalan raya. Kalian juga bisa menanam pohon di depan rumah sehingga rumah kalian itu kelihatan asri dan sejuk. Yang kedua, berkendara menggunakan sepeda untuk mengurangi asap kendaraan bermotor. Yang ketiga, menghentikan atau mengurangi penggunaan freon. Freon ini kadang terdapat pada kulkas atau AC. Yang keempat, mengurangi bahan bakar fosil atau bahan bakar minyak bumi. Yang kelima, mengganti freon dengan bahan yang tidak merusak ozon. Yang keenam, menggunakan produk yang bertanda non-CFC atau ozone friendly ya, untuk mengurangi kerusakan lapisan ozon. Dan yang terakhir adalah menghentikan penggunaan bahan pemadam kebakaran halon yang berpotensi besar merusak ozon juga. Nah, itu adalah beberapa cara untuk menanggulangi atau untuk mengurangi pencemaran udara. Nah, sekarang kita masuk pada latihan soal. Perhatikan gambar berikut. Apakah kalian pernah mengalaminya? Seperti dua orang yang berkendara ini. Nah, kalau kalian pernah mengalaminya, coba perhatikan soal yang ada di layar. Soal yang pertama, berdasarkan gambar di atas, kandungan apa saja yang dikeluarkan oleh asap hitam dari bus tersebut? Kandungan gas yang dihasilkan oleh bus ini, itu kandungannya apa saja? Bisa kalian cari di internet coba. Yang kedua, apakah berbahaya kandungan gas tersebut? Jelaskan. Dan yang terakhir, bagaimana cara kalian dalam menghadapi situasi tersebut? Nah, 3 pertanyaan ini minta tolong kalian jawab, ditulis di buku tulis jawaban kalian, nanti dikirim lewat WA Budatul. Oke? Alhamdulillah, untuk pertemuan kali ini kita sekian dulu. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari mengenai pencemaran air dan pencemaran tanah. Semoga apa yang Budatul sampaikan bisa bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.